Dalam dongeng, anak rusa kecil yang polos bernama Bambi kini telah berubah menjadi seorang jagal haus darah. Dengan tanda-tanda keruncingnya, ia membelah tulang punggung manusia dan mengubah seluruh hutan menjadi neraka manusia. Namun, siapa sangka, dalang sebenarnya dari tragedi ini tidak lain adalah manusia sendiri. Tokoh utama cerita ini, Ellie, sedang bepergian bersama putranya, Jim, menuju rumah nenek untuk menghadiri pesta Thanksgiving. Minggu lalu, suaminya hanya berkata bahwa ia pergi keluar untuk bekerja, lalu seperti menghilang begitu saja. Ellie berharap pada kesempatan ini, ia bisa berbicara langsung dengan suaminya. Nenek telah bertahan-tahan, tinggal di tengah hutan lebat. Malam semakin larut, namun mereka belum juga sampai di tujuan. Sopir taksi mulai jengkel dalam hati, hanya berharap bisa segera beristirahat. Tiba-tiba, seekor rusa raksasa muncul di tengah jalan. Dengan tanduknya yang kokoh, ia mengangkat mobil keluar dari jalan dan melemparkannya. Ellie dan putranya selamat dengan susah payah. Tapi itu bukanlah kabar baik. Rusa raksasa itu masih berdiri di sana, lalu mulai menginjak mobil dengan kaki-kakinya yang kuat. Sopir malang yang terjebak di kursi tak bisa bergerak. Tubuhnya hancur tak berbentuk. Ellie sadar, jika tetap di dalam mobil, maka kematian sudah pasti menantinya. Ia pun membawa Jim, memecahkan kaca, dan melarikan diri. Setelah perjuangan berat, mereka akhirnya sampai di rumah nenek. Jim melihat kedua pamannya sudah berada di sana, tapi tak ada kabar tentang ayahnya. Seperti biasa, nenek tampak misterius, sibuk menulis dan menggambar. Dalam ketakutan, Ellie menceritakan kecelakaan itu pada semua orang. Meski sulit dipercaya, luka-luka mereka menjadi bukti nyata. Ellie ingin memanggil polisi, tapi sinyal ponsel tak ada di tengah hutan sunyi. Paman sulung yang berhati baik memutuskan untuk pergi melihat lokasi kecelakaan. Siapa tahu sopir masih hidup. Sementara itu, di tempat yang sama, 3 pria bersenjata tiba. Mereka tidak terlihat seperti orang yang ingin menolong. Justru, seolah ada alasan misterius mereka menyisir seluruh area. Tak lama kemudian, mereka menemukan ponsel Ellie yang berisi alamat rumah nenek Jim. Saat hendak kembali ke mobil, terdengar suara gesekan ringan. Pria berkulit hitam itu langsung mengangkat senjata dan menembak tanpa ragu. Tak ada yang menyangka, korban tembakannya adalah paman sulung Jim sendiri, yang datang untuk memeriksa kecelakaan. Adegan kembali ke rumah nenek di tengah hutan. Jim merasa neneknya bertingkah aneh. Sepupunya berkata, mungkin nenek sudah pikun. Tapi Ellie tak percaya. Mana mungkin seorang wanita tua yang sakit bisa melukis dengan begitu indah. Namun, melihat tanduk rusa di lukisan-lukisan itu membuat bulu kuduk Ellie merinding. Belum sempat mereka pulih dari keterkejutan, sosok besar muncul dari kegelapan. Jim menjerit ketakutan. Itu adalah rusa raksasa yang menyerang sebelumnya, dan kini telah tiba di rumah nenek. Ellie segera membawa anak dan neneknya bersembunyi di kamar dalam. Sayangnya, paman sekeluarga malah berhadapan langsung dengan rusa itu. Mereka buru-buru bersembunyi di balik lemari. Sepupu perempuan Jim ketakutan luar biasa, hingga tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, ia merasakan cairan menetes di kepalanya. Saat panik, ia menjerit dan lari masuk ke kamar mandi. Namun, rusa itu dengan mudah membuka pintu. Ia mencoba melompat keluar lewat jendela, tapi sudah terlambat. Tanduk tajam rusa menghantam punggungnya, dan darah pun menggenangi lantai. Sementara itu, Ellie berhasil membawa nenek dan anaknya masuk ke dalam karavan. Ketika paman dan keluarganya juga ikut masuk, mobil langsung dinyalakan. Namun begitu mesin hidup, mereka semua melihat seakan ada yang hilang. Detik berikutnya, sepupu perempuan itu berlari keluar dari pondok kayu sambil menjerit. Semua orang masih menatapnya ketika tanduk rusa itu langsung membelah tubuhnya menjadi 2. Melihat kematian mengerikan dengan mata kepala sendiri, sang paman segera menginjak pedal gas. Namun siapa sangka, rusa raksasa itu justru mengejar mobil di belakang mereka. Untungnya, karavan jauh lebih kuat daripada sedan sebelumnya. Berulang kali rusa menghantam, tapi selalu gagal. Akhirnya ia berhenti dan melepaskan kejaran. Sementara itu, ketiga pria bersenjata itu telah tiba di rumah tua nenek. Mereka meneliti sekitar dan menduga di sini pasti terjadi serangan binatang buas. Di halaman belakang, mereka menemukan tubuh sepupu perempuan yang tercabik-cabik. Anehnya, ia masih hidup. Pemimpin kelompok itu langsung menghunus pisau dan mengakhiri penderitaannya. Di sisi lain, keluarga Ellie
mendapat malapetaka baru. Jalan pulang sepenuhnya terhalang oleh pohon tumbang. Keberanian sang paman hancur seketika. Ia menggerutu. Seharusnya aku tak pernah membawa anak-anak ke pesta ini. Namun keluhan tak bisa membuka jalan. Masalah harus diatasi. Paman memutuskan untuk menarik pohon itu dengan mobil. Saat ia baru saja mengikatkan tali ke mobil, rusa raksasa kembali berlari ke arah mereka. Jim yang duduk di kursi pengemudi panik dan menginjak pedal gas. Naas, ujung tali yang lain tersangkut di pergelangan kaki sang paman. Mobil melaju kencang, menyeretnya hingga tubuhnya tersiksa mengenaskan. Sepupu laki-laki yang berdiri di pinggir jalan hanya bisa terpaku. Bibirnya bergetar, tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Jim sendiri sudah bertekad, kali ini ia akan menabrak monster itu sampai hancur. Jarak antara mobil dan rusa makin dekat. Namun tiba-tiba, rusa itu melompat gesit, menghindar, lalu langsung menerjang sepupu laki-laki yang berdiri di tepi jalan. Ketakutan membuat anak itu hampir buang air kecil di celana. Ia menjerit, berbalik, dan lari masuk ke hutan terdekat. Di bawah cahaya rembulan samar, ia sadar, rusa itu ternyata memburu dengan penciuman. Ia berpikir untuk diam-diam pergi pelan-pelan. Namun kakinya menginjak ranting kering. Krak! Jantungnya hampir berhenti. Wajahnya jelas menunjukkan ketakutan seolah maut sudah di depan mata. Tetap saja, ia memberanikan diri berlari sekuat tenaga. Dalam kepanikan, ia terjatuh ke dalam kotoran hewan. Jijik, tapi demi selamat ia sampai menenggelamkan wajahnya ke dalam kotoran itu. Ajaibnya, rusa hanya mendekat, mengendus-kendus, tapi tidak menyerang. Dengan cara itu, sepupu itu berhasil lolos. Namun bukan berarti ia aman sepenuhnya. Malam semakin pekat, gelap gulita tanpa arah, dan ia pun tersesat di hutan. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari depan. Saat diperhatikan, ternyata hanya seekor kelinci sialan. Kesal, ia menendangnya hingga terlempar. Namun masalah tak berhenti di situ. Tak lama, dari kegelapan muncul lebih banyak kelinci, dan itu bukan kelinci biasa. Begitu mereka membuka mulut, tampak gigi-gigi tajam berkilat di dalamnya. Kini ketakutan sesungguhnya menyerangnya. Ia panik, meminta maaf, sambil mundur perlahan. Tapi tiba-tiba kakinya terjerat perangkap pemburu. Ia jatuh ke tanah, tak mampu bergerak, hanya bisa meronta kesakitan. Sementara itu, kawanan kelinci gila itu berubah jadi lebih buas dari binatang apapun. Setiap detik pembantaian itu terekam jelas oleh kamera yang terpasang di salah satu pohon dekat sana. Sementara itu, karavan Ellie akhirnya berhenti total. Bahan bakar habis sampai tetes terakhir. Saat ia turun memeriksa keadaan, di hadapannya tergeletak tubuh pamannya yang terseret hingga mati mengenaskan. Tapi ini bukan saatnya bersedih. Jim tiba-tiba melihat nenek berjalan sendirian menuju hutan. Ibu dan anak itu panik, lalu bergegas mengikutinya. Saat tiba, mereka mendengar nenek bergumam aneh. Jim menyalakan stik bercahaya, dan pemandangan yang muncul membekukan jiwa mereka. Tanah di depan dipenuhi tulang belulang manusia, dan potongan tubuh berserakan. Kini jelas sudah, orang-orang itu, tanpa sadar mereka telah masuk ke sarang rusa raksasa itu. Tiba-tiba terdengar raungan menggelegar dari dekat. Ellie segera meraih nenek dan mendorongnya masuk ke semak-semak. Ranting-ranting rapat berhasil menghambat gerakan rusa itu. Ketiganya pun lari sekuat tenaga dan akhirnya sampai ke jalan raya. Tepat saat itu, lampu depan sebuah mobil menyala dari arah berlawanan. Ternyata itu adalah 3 pria bersenjata tadi. Tanpa membuang waktu, Ellie dan keluarganya naik ke mobil mereka. Yang terpenting saat ini hanyalah keluar dari wilayah sang rusa iblis itu. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah tempat yang tampak seperti pemukiman. Dari depan, seorang pria berjalan menghampiri. Yang paling mengejutkan, ternyata dia adalah suami Ellie yang hilang. Ellie langsung gemetar marah. Inikah yang kau sebut perjalanan bisnis? Kau datang ke hutan ini untuk berdagang? Namun suara sang suami malah meninggi. Ia berteriak, "Ya, aku sedang melakukan kesepakatan besar di sini. Kau tak seharusnya membawa anak ke tempat ini." Jim, yang berdiri di pintu, mendengar semua pertengkaran itu. Suara teriakan oh ibunya bergema di telinganya. Marah dan putus asa, ia lari keluar. Saat itu, matanya tertuju pada 2 anak buah bersenjata yang sedang mengangkat sebuah kandang. Di dalamnya, ada seekor anak rusa yang masih bayi. Sementara itu, setelah bertengkar, Ellie masuk ke ruang monitor. Ia berniat menggunakan telepon satelit untuk memanggil polisi. Tapi tiba-tiba, pemimpin kelompok itu mengacungkan senjata dan mengancam. "Sedikit saja kau coba-coba, peluru ini akan menembus kepalamu." Suaminya hanya berdiri diam, tidak menolong, tidak pula membela istrinya.
Dengan terpaksa, Ellie menyerah dan mengembalikan telepon itu. Namun saat ia berbalik, matanya menangkap layar komputer. Saat itulah seluruh kebenaran terungkap. Para pria itu sebenarnya ingin menangkap rusa mutan itu untuk kemudian menjualnya kepada sindikat bawah tanah dengan harga tinggi. Ketiga pria bersenjata sebelumnya juga sedang memburu makhluk itu. Ellie hampir tak bisa bernapas. Ia tidak percaya bahwa suaminya juga terlibat dalam kebusukan ini. Namun sebelum ia sempat bicara, mereka menyadari Jim sudah menghilang. Di dalam hutan, Jim melihat jelas dua anak buah itu meletakkan kandang bayi rusa di tanah terbuka. Tujuannya memancing monster itu keluar, tapi mereka meremehkan kebuasannya. Seorang pria sedang kencing di tepi jalan ketika tiba-tiba merasa ada gerakan di depannya. Sekejap kemudian, rusa raksasa itu menerjang dan menghancurkan kepalanya. Temannya, yang tak tahu apa-apa, menunggu saat ia mencari keberadaan rekannya, yang ditemukannya hanyalah mayat tanpa kepala. Belum sempat ia bereaksi, dari kegelapan muncullah sepasang mata merah menyala. Sementara rusa menerkam, Jim memanfaatkan kesempatan. Diam-diam ia mendekat ke kandang dan membebaskan bayi rusa itu. Tapi semua itu tak luput dari kamera yang dipantau sang pemimpin di ruang monitor. Ia bergegas menuju lokasi. Sayangnya, saat tiba, Jim dan bayi rusa sudah lenyap. Di sisi lain, pria bersenjata botak masih berusaha kabur dari kejaran rusa. Ketakutan, ia berhasil mencapai markas dan hampir masuk mobil untuk melarikan diri. Namun rusa tiba-tiba menerobos jendela dan membunuhnya seketika. Di markas, seorang penjaga wanita melihat semua kejadian itu lewat kamera. Ia sadar, rusa raksasa kini ada di sekitar. Ia hendak lari, tetapi sebelum sempat melangkah, rusa itu sudah masuk ke dalam ruangan. Kondisi mental nenek Jim yang memang sudah rapuh, membuatnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Muncul si penjaga wanita yang sebelumnya menguping di pintu. Namun detik berikutnya, pintu hancur berkeping-keping. Rusa menerjang langsung ke arahnya. Wanita itu menjerit marah sekaligus takut, lalu menembakkan senjatanya. Sayang, pelurunya mengenai tabung gas di dekatnya. Ledakan dahsyat terjadi, menerangi langit malam. Di tengah kekacauan itu, Ellie, suaminya, Jim, dan sang pemimpin berhadapan. Pemimpin berteriak garang, "Serahkan bayi rusa itu padaku, kami sudah berkorban banyak untuk menangkapnya." Tapi Jim menolak, bahkan bujukan ayahnya pun tidak mempan. Pemimpin itu kemudian menodongkan pistol, bersiap merampas paksa. Saat itulah, raungan rusa raksasa kembali menggema dari kejauhan. Siapa sangka, ledakan dahsyat itu pun tidak mampu membunuh rusa raksasa itu. Begitu ia melihat ada yang hendak melukai anak rusanya, ia langsung menerjang sang pemimpin. Teriakan dan kekacauan pecah, dan si pemimpin berkulit hitam itu lenyap di telan kegelapan malam. Ellie melihat ponselnya terjatuh. Ia hendak mengambilnya untuk memanggil polisi, namun suaminya datang dan mencegah. Pertengkaran di antara mereka semakin memanas, hingga tiba-tiba rusa raksasa itu kembali. Sang suami buru-buru kabur menyelamatkan diri, meninggalkan Ellie dan Jim. Yang mengejutkan, kali ini rusa itu tidak menyerang mereka. Ia perlahan mendekat ke arah Jim. Ellie langsung mengerti. Ia mendorong anak rusa kecil ke depan. Dan untuk pertama kalinya, sang rusa raksasa menunjukkan kelembutan ketika melihat anaknya sendiri. Saat itu, Ellie benar-benar memahami. Semua kekerasan rusa ini hanyalah bentuk balas dendam terhadap manusia. Sesungguhnya, ia hanya ingin mendapatkan kembali anaknya. Namun, ada hal yang Ellie tidak tahu. Ketika rusa itu masih sangat kecil, pemburu telah membunuh induknya. Setelah itu, penebangan hutan besar-besaran dimulai. Tempat tinggalnya hilang. Keluarga lainnya mati satu persatu dalam kecelakaan. Dan akibat meminum air tercemar, tubuhnya perlahan berubah menjadi monster. Itulah alasan kenapa bahkan kalinsi-kalinsi polos pun kini berubah jadi makhluk buas. Namun di balik sosok monster itu, hati seorang ibu tetap hidup. Setelah menemukan anaknya selamat, ia memutuskan untuk melepaskan Ellie dan Jim. Tapi mendadak terdengar suara tembakan. Sang rusa raksasa terjatuh, terluka parah. Rupanya, si pemimpin berkulit hitam kembali untuk membalas dendam. Kali ini ia berniat membunuh Ellie dan Jim juga. Namun sebelum sempat menembak, kepalanya hancur ditembus peluru. Yang memegang senapan adalah nenek Jim. Ya, kini kesadarannya telah pulih. Dan di detik terakhir ia menolong keluarganya, cerita pun berbalik kepada suami Ellie. Ia melarikan diri sendirian dengan mobil. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu bergerak di belakang. Ia menghentikan mobil dan menoleh. Di kursi kemudi, duduk seekor kelinci kecil yang tampak menggemaskan. Namun kepolosan itu hanyalah ilusi. Kebuasannya sama mengerikan dengan rusa raksasa tadi. Dan disitulah
film berakhir. Tidak bisa dibilang sepenuhnya menegangkan. Tapi ya, semua bumbu formula film horor ada di sini. Sayangnya, efek khusus yang murahan dan adegan gelap berkepanjangan membuat keseruan jadi berkurang. Bagi sebagian penonton, pengalaman ini bahkan terasa sulit ditonton. Jadi, kalau kamu merasa tak sanggup menontonnya, cukup dengarkan cerita versi saya saja. Baiklah teman-teman, cerita hari ini sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, terus ikuti channel ini. Kita akan bertemu lagi lain waktu dengan cerita horor baru yang tak kalah seram.